Yang terhormat Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, para guru SD Yasporbi 3, para murid dan para orang tua murid, serta para peserta Zoom lainnya. Terima kasih banyak telah hadir di acara talk show SD Yasporbi 3 Pasar Minggu dengan judul Digital Literacy Process for Children, Educational Challenges in this Age. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Harumi, dan saya pada kesempatan pada hari ini akan menjadi moderator. Acara ini, seperti tadi yang telah disampaikan oleh kedua MC, merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Festival Literasi Yasporbi tahun 2022 yang dimeriahkan oleh partisipasi guru, orang tua, siswa, dan juga masyarakat umum. Talk show ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan peserta mengenai perkembangan literasi dengan menggunakan digitalisasi dalam dunia pendidikan. Selain itu, peserta juga diharapkan mampu mengikuti perkembangan literasi dengan menggunakan digitalisasi dalam dunia pendidikan. Untuk kelancaran talk show, mohon bantuan Bapak Ibu peserta talk show untuk mengikuti tata tertib acara berikut ini. Pertama, mohon mematikan video dan audio selama acara. Kemudian yang kedua, acara talk show ini terdiri dari pemaparan narasumber, diskusi, dan tanya jawab. Kami harap peserta Zoom dapat mengikuti rangkaian acara ini dari awal hingga akhir, serta berpartisipasi aktif. Yang ketiga, apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan pada saat pemaparan dan diskusi narasumber, silakan Bapak Ibu menggunakan fitur chat box untuk mengetik pertanyaan. Dan yang terakhir, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin disampaikan secara langsung, nanti Bapak Ibu juga akan mendapat kesempatan di akhir talk show. Bapak Ibu dapat menggunakan fitur raise hand di Zoom, dan kemudian akan dipersilakan oleh moderator untuk bertanya secara langsung dengan menghidupkan video dan audio. Baik, setelah pembacaan tata tertib, sekarang saya akan memperkenalkan kedua narasumber istimewa kita pada acara talk show pada pagi hari ini. Saya akan memperkenalkan narasumber utama kita pada hari ini terlebih dahulu, yaitu Dr. Ica Khadijah, MA, sebagai seorang pakar ya di bidang pendidikan, pengelatihan guru, dan juga kurikulum. Selain Ibu Ica, seperti yang saya sudah sebutkan, ada juga narasumber kedua, yaitu Bapak Herdian Maulana, PhD. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan memasuki bagian pertama talk show, yaitu pemaparan narasumber yang berdurasi 10 menit untuk setiap narasumber. Ibu Ica, saya persilahkan untuk menyampaikan paparan singkat Ibu terkait fenomena literasi dan kurikulum. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Harumi. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan pengurus Yasporbi yang berbahagia pada pagi hari ini, dan tentunya saya ingin menyapa semua peserta yang ada di Zoom. Ini kalau saya melihat tornya, pesertanya adalah orang tua dan guru ya, sehingga saya menata materi saya untuk guru dan orang tua ya. Walaupun saya lihat tampaknya di antara para peserta ada anak-anak ya. Jadi mohon maaf jika isi yang saya sampaikan terkait dengan permintaan, yaitu target audiensnya adalah orang tua dan guru ya. Bapak dan Ibu, literasi merupakan bagian penting untuk membangun well-being, yaitu keutuhan perkembangan anak. Yang pasti nanti Pak Herdian akan mengulas secara tuntas. Pengembangan, saya memberi judul pengembangan literasi anak di era digital. Nah, ketika kita berbicara literasi, kita seringkali fokus pada membaca dan menulis. Seolah-olah literasi itu, makanya waktu gerakan literasi pada saat itu ada gerakan membaca 15 menit yang akhirnya di banyak sekali sekolah hanya dimaknai membaca, pokoknya membaca. Nah, literasi membaca atau literasi secara umum itu
bukan hanya semata-mata membaca dan menulis. Nah, sekarang ini kita dihadapkan pada anak-anak generasi alfa, yang mana ketika kita membangun literasi ada berbagai hal yang perlu kita pertimbangkan. Anak-anak adalah digital native, lahir pada tahun pada abad 21, mereka adalah menjadi bagian daripada dunia global. Mereka banyak sekali terekspos informasi yang bersifat global, kemudian sangat berorientasi pada teknologi. Bahkan anak-anak usia 3-4 tahun sudah paham bagaimana memilih YouTube yang dia sukai dan sebagainya. Cenderung kurang menyukai moda menulis tangan. Kenapa? Karena sudah terbiasa memencet keyboard ya di layar, jadi touch screen. Nah, ini padahal menulis tangan adalah bagian daripada membantu anak mengembangkan kecakapan psikomotorik halus dan sebagainya. Nah, kemudian selalu ingin mencari hal baru. Bapak dan Ibu, kita sering lupa bahwa perubahan kehidupan anak-anak generasi alfa ini sangat dramatis karena perkembangan teknologi. Karena mereka sangat berorientasi pada teknologi, di mana mereka juga pada saat yang sama membangun kecakapan multitaskingnya, karena dalam satu tempo mereka bisa membuka 3, 4, 5, 6 sampai berapapun Windows di layarnya. Nah, itu yang kemudian membantu mereka, mendorong mereka untuk selalu ingin mencari hal baru. Selain memang karakteristik anak ya selalu mencari hal baru. Kemudian mereka jauh lebih kreatif karena mereka terekspos berbagai macam informasi. Nah, kreatif ini bisa jadi kreatif ke arah yang mengembangkan diri ke arah yang positif, ya juga bisa ke arah yang kurang kita kehendaki ketika mereka tidak terbimbing pada saat mengakses berbagai informasi. Nah, yang lebih penting jika kita tidak bergerak membantu membangun literasi mereka, mereka ini menghadapi pekerjaan yang mungkin tidak terbayangkan pada saat ini. Sehingga literasi anak itu betul-betul menjadi bagian penting. Dan bagaimana peran literasi baca? Nanti saya akan menjelaskan. Lalu bagaimana membantu mereka mengembangkan literasi? Mari kita cermati terlebih dahulu kalau UNESCO memaparkan bahwa literasi itu adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, mencipta, berkomunikasi, berhitung, menggunakan berbagai teks tertulis terkait dengan beragam konteks. Jadi literasi bukan sekedar mampu membaca dan kemudian menulis, tetapi lebih jauh dari itu, literasi adalah memainkan peranan penting dalam kehidupan, karena di setiap langkah kehidupan kita tentunya diharapkan mengidentifikasi, mampu memahami, mengidentifikasi dan mencipta informasi dan sebagainya. Literasi melibatkan kontinum pembelajaran dalam memungkinkan seseorang untuk mencapai tujuan, untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi diri, serta berpartisipasi penuh dalam komunitas mereka dan masyarakat luas. Nah, 3 fitur utama dari UNESCO, literasi itu adalah sesuatu yang digunakan oleh manusia sebagai sarana komunikasi dan ekspresi melalui berbagai media. Apakah itu media tulis, media oral, media digital, media visual, media audio, dan seterusnya. Literasi melibatkan kontinum pembelajaran yang diukur pada tingkat kemahiran yang berbeda. Artinya, tingkat literasi seseorang itu bisa berbeda-beda. Nah, literasi bersifat jamak, jadi bukan satu saja.
dipraktekkan dalam konteks tertentu untuk tujuan tertentu dan menggunakan bahasa tertentu. Nah, yang dimaksud bahasa di sini adalah bukan hanya kata-kata yang kita ucapkan, tetapi juga yang kita tulis, yang kita presentasikan dengan bahasa tubuh dan seterusnya. Jadi Bapak dan Ibu, literasi pada prinsipnya bukan sekedar membaca dan menulis. Nah, lantas kenapa literasi itu selalu diidentikan membaca? Membaca adalah kuncinya. Kuncinya, literasi membaca memiliki peran sangat penting dalam usia perkembangan karena diawali dengan membaca bahasa tubuh, ya bahkan anak-anak ketika pada usia awal 1 bulan 2 bulan mereka mulai mempelajari bahasa tubuh. Nah, itu adalah juga bangunan literasi. Nah, oleh sebab itu ketika anak-anak misalnya belum sekolah, belum apa, bahasa tubuh, suara orang tua, itu semuanya menjadi cikal bakal pengembangan literasi anak. Seringkali anak-anak yang terampil diajak berkomunikasi, sebelum bisa membaca kata-kata huruf-huruf, ketika sering berinteraksi bermakna dengan orang tuanya, maka pada saat yang sama dia telah membangun literasi. Bapak dan Ibu, kita menghadapi kondisi yang sangat memprihatinkan untuk Indonesia. Karena sampai saat ini hasil PISA, salah satu evaluasi dunia, menunjukkan bahwa tingkat literasi anak Indonesia berada pada posisi ke-69 dari 76 negara. Ini sangat memprihatinkan. Dan dari hasil itu hanya ada, kalau kita lihat rentang baca, itu dari level 1 sampai level 5, level 5 itu sudah bisa mencipta dan sebagainya, anak-anak Indonesia baru berkisar di level 1 dan level 2, yaitu memahami bacaan. Nah, hanya ada 0,01% anak Indonesia yang bisa sampai mencapai level 5. Nah, ini kesenjangannya jauh sekali. Nah, ini semua menjadi kewajiban kita semua, orang tua maupun sekolah, ya. Nah, tentunya masyarakat dalam hal ini saya tidak akan berbicara tentang masyarakat, tetapi peran orang tua dan guru dalam membangun kecakapan membaca ini menjadi super penting ketika kita berbicara pada level bangsa. Nah, bagaimana sekarang guru dan orang tua membangun literasi baca anak? Karena literasi secara umum diawali dengan literasi baca. Literasi baca. Nah, oleh sebab itu saya sepakat dengan program pemerintah saat ini, ketika tidak ada ujian nasional, maka yang digunakan untuk memetakan kapasitas atau kompetensi anak adalah melalui AN, asesmen nasional, bukan ujian nasional. Asesmen nasional di mana di situ ada 3 asesmen yang dilakukan untuk melihat pengembangan karakter di sekolah, situasi belajar, dan kompetensi minimal anak-anak. Nah, jangan melihat nilai AKM, tetapi perhatikan, jangan ingin nilai AKM tinggi, ya, tingkat kompetensi minimal yang mengukur literasi itu tinggi. Jangan melihat itu, tetapi maksud saya bukan jangan melihat, lihatlah itu sebagai potret yang asli, jangan diada-adain. Nah, literasi, ketika berbicara literasi membaca, literasi is a journey, sebuah perjalanan. Membaca itu bukan perkara habis, wah anak-anak sudah habis 3 buku kemudian menulis buku. No, it's a process. Literasi adalah proses, ya. Ini Bonnie Campbell ini seorang aktivis literasi yang terkenal, ya. Nah, bagaimana kita akan melakukannya? Melalui penghayatan terhadap proses membaca. Disitulah kemudian anak-anak berlatih
memproses informasi yang sedang diterima. Bukan sekedar menghafalkan, bukan sekedar mendapatkan informasi, tetapi menghayati informasi tersebut. Nah, anak-anak itu menangkap more indirect learning process. Contohnya dalam extensive reading. Jadi anak-anak tuh bukan proses yang membaca banyak-banyakan itu, tetapi secara tidak langsung interaksi orang dewasa ketika mereka membaca itu memiliki peranan yang sangat penting. Nah, apa saja prinsip dasar yang perlu diperhatikan ketika membangun literasi baca anak? Ajaklah anak bereksplorasi untuk membangun kesadaran sebelum aktivitas membaca. Mengamati lingkungan sekitar, alat permainan, benda-benda yang ada, dan hal-hal lain di sekitar anak sebelum kita mengarah pada membaca apakah itu cerita, bahkan dalam pelajaran pun kita punya kesempatan untuk membangun literasi. Nah, disitulah anak mulai menyerap apa ya makna yang akan saya peroleh ketika membaca buku ini, ketika membaca pelajaran IPA, ketika membaca. Jadi kita bangun dulu, kita eksplorasi dulu apa yang akan dibicarakan, apa yang akan dibaca. Bahkan ketika anak-anak di usia di kelas bawah, ketika membaca cerita atau belajar apapun, matematika, geografi, IPS, itu kita pelajari dulu gambarnya. Barangkali kalau buku cerita kita lihat sampulnya, kita bicarakan sampulnya, ada apa saja di sampul itu. Kalau gambarnya seperti ini, kira-kira penulis mau bicara apa? Itu yang menjadi bagian penting dalam membangun literasi. Setelah itu, bukan hanya kita yang bercerita, tetapi membangun interaksi untuk menggali pemahaman anak. Yang berikutnya, stimulus. Lalu kita menghubungkan apa yang dipelajari, apa yang dialami dengan bacaan apapun yang sedang kita lihat, atau tayangan apapun yang sedang akan disaksikan oleh anak-anak. Jadi jangan membiarkan anak sendiri. Nah, di era digital ini dengan maraknya semua orang tua barangkali sudah bisa membelikan anaknya gadget. Nah, tidak cukup hanya memprotek gadget anak-anak dari konten-konten yang tidak kita inginkan. Tetapi kalau kita ingin membangun literasi, ketika mereka menyaksikan apa yang disaksikan, kita menemani bersama-sama. Ya, kalau itu di rumah, di sekolah pun juga demikian. Kita menghubungkan apa yang mereka tonton, apa yang mereka baca dengan apa yang dipahami dan apa yang dialami, sehingga informasi yang ditelan itu bergizi, bukan sekedar makanan-makanan yang tidak sehat. Karena informasi sekarang bahasa Jawanya itu pating telecek, di mana-mana anak bisa mengakses informasi. Nah, kemudian diajak merenungkan tentang ide yang ada, kemudian mengembangkan pemikiran anak-anak, memancing mereka. Kalau seandainya ini seperti ini dan seterusnya. Nah, ini penting sekali. Jadi apa yang dibaca itu dihubungkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh anak. Nah, lantas yang jauh lebih penting adalah to be consistent. Pembiasaan yang rutin baik di sekolah maupun di rumah. Jadi ketika kita membangun literasi baca, maka sekolah harus mempopulerkan bersama-sama dengan orang tua.
Wah, susah. Enggak susah, karena itu kewajiban. Dan ketika itu terlewat pada usia kelas bawah, maka membongkarnya setelah usia pada perkembangan usia selanjutnya akan relatif lebih susah. Makanya sekarang, aduh, ini anak-anak nggak mau baca. Nah, perlu kita tengok sejarahnya. Sejarah latihan bacanya gimana? Nah, kemudian pembiasaan-pembiasaan ini terus dilakukan. Nah, kalau perlu bisa share beberapa kali dalam 1 tahun antara orang tua dengan sekolah untuk bersama-sama memikirkan apa yang perlu dilakukan untuk membangun literasi ini. Sekali lagi, menemani anak-anak dalam membaca artinya kita memberikan makanan sehat pada jiwa anak. Guru dan orang tua selalu memberikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh anak, dan apresiasi itu apresiasi yang membangun, bukan sekedar ya bagus, bukan hanya itu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu koleksi bacaan yang cukup untuk memberi kesempatan anak memilih sesuai kesenangannya. Jadi seringkali yang kita lihat atau yang kita lakukan adalah menyediakan buku sesuai selera kita. Oh, ini bagus nih, banyak nilai-nilainya. Tidak. Di awal kita perlu membangun berangkat dari anak. Mereka maunya apa? Nah, ketika kita melihat di dalam apa yang dimauin itu ada hal-hal yang mungkin kita khawatirkan, maka kita temani, kita ajak bersama-sama anak-anak untuk membicarakannya. Karena anak-anak sekarang itu, anak-anak generasi alfa ini tidak cukup dilarang, tetapi perlu diberi penjelasan. Nah, kemudian 2 menit lagi Ibu ya. Ya. Terima kasih. Sesuai pilihan anak. Ketika tidak sesuai, ketika terlalu sulit atau tidak sesuai, ketertarikannya akan hilang. Ya. Kemudian, ketika orang tua atau guru ingin bertanya, apa yang dipahami anak? Pertanyaannya diajukan secara informal. Jadi jangan kayak pelajaran terus-terusan. Oh iya ya, kalau menurut kamu gimana? Nah, itu bahasa tubuh, bahasa verbal dari yang disampaikan ini berpengaruh sekali terhadap kemauan anak untuk membaca. Pendekatan yang dilakukan harus interaktif. Jadi penting bagi orang tua maupun guru untuk membangun kecakapan berinteraksi. Nah, bagaimana orang tua menjadi teman membaca? Bersikap positif terhadap kebiasaan membaca. Tunjukkan bahwa jadi kalau punya anak masih di usia SD, ya memang banyak yang harus kita tahan di rumah, ya banyak yang harus kita lakukan untuk mengatur kita agar menunjukkan kepada mereka bahwa kita terbiasa membaca. Kemudian menemani anak membaca dengan konsentrasi penuh. Nah, yang sering saya lihat karena ibu bapaknya juga produk era digital, generasi Y, generasi Z bahkan, maka seringkali ketika menemani anak baca juga pegang gadget tanpa memperhatikan kepada anaknya. This is not the solution, ya. Itu bukan. Yang penting anaknya sudah bawa buku, sudah ini sudah cukup. Ibu bapaknya pegang gadgetnya sendiri. No. Luangkan waktu untuk membantu atau menemani anak membaca dengan konsentrasi penuh. Membantu anak memaknai apa yang sedang dibacakan atau dibaca oleh anak. Jadi tidak sekedar dibiarkan begitu saja. Bu Harumi, saya minta tambahan waktu sedikit karena ada bagian penting yang harus saya sampaikan. Silakan Ibu. Tentunya ketika kita lihat anak-anak, a child who reads will be an adult who thinks. Anak yang terbiasa membaca ketika dewasanya
akan berorientasi selalu memikirkan apa yang dilakukan. Nah, kemudian kecakapan literasi digital yang wajib dimiliki oleh guru bahkan orang tua ketika menghadapi generasi alfa. Sebagai pemimpin petualangan belajar generasi alfa, setiap guru harus memiliki rasa percaya diri dan nyaman dalam memanfaatkan perangkat digital, baik dalam berpikir maupun dalam mengajar. Kenapa? Karena hal ini akan membantu kita dalam membangun literasi digital atau literasi anak, ya, literasi membaca anak. Karena anak-anak sudah tidak bisa dilepaskan dari device digital, ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh guru dan juga orang tua perlu juga membangun walaupun tidak sepenuh yang dilakukan oleh guru, karena guru yang berinteraksi secara penuh di dalam kelas membangun literasi dengan anak. Yang pertama adalah peduli dan tanggap terhadap siswanya, ya. Jadi bagaimana guru bisa memetakan siapa-siapa yang ada di kelasnya, siapa-siapa yang butuh bantuan tidak terlalu penuh, siapa-siapa bukan tidak terlalu penuh, semua butuh perhatian penuh. Perhatian yang berbeda-beda, artinya ada anak-anak yang mungkin perlu pendekatan yang lebih intensif ketika belajar membaca atau ketika membaca di kelas. Kemudian selalu membangun keterampilan untuk berkomunikasi. Bapak dan Ibu, keterampilan berkomunikasi bagi seorang pendidik dan tentunya orang tua memiliki peranan super penting dalam membangun literasi, terutama di era digital ini ketika berbagai macam hal bisa diakses oleh anak. Mengubah paradigmanya dalam mendidik dan mengajar. Yang tadinya kejar-kejaran untuk dinilai, kejar-kejaran untuk ujian. Mari kita mulai menghayati apa makna mendidik. Mendidik adalah membangun kompetensi, membangun literasi, dan menyemai karakter. Nah, dan sekarang dengan kurikulum merdeka yang baru, pemerintah memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk menyesuaikan kebutuhannya, ya. Jadi kurikulum sudah bukan menjadi paksaan atau menjadi checklist yang harus diikutin, ya. Kemudian mampu memilah dan memilih informasi yang dibaca oleh anak. Ini terselip di dalam ini, ya. Nah, jadi guru berlatih memilih dan memilah informasi yang disodorkan kepada anak. Tidak semata-mata bacaan yang dipilih oleh textbook adalah bacaan yang wajib dipakai semuanya. Tidak, dipilih mana yang relevan, mana yang tepat digunakan oleh anak. Karena textbook ditulis oleh penulis. Penulisnya jauh dari kita. Penulis menggunakan prinsip one for all, ya. Nah, guru perlu mampu memilah dan memilih informasi yang tepat. Kemudian mau dan mampu berpikir kreatif. Berpikir kreatif itu bukan bawaan lahir. Dan apalagi ketika menghadapi anak-anak di era digital ini, latihan untuk kreatif itu ada, latihan untuk kreatif bagi guru itu perlu dibangun terus-menerus. Nah, ini perlu gotong royong antara guru satu dengan guru yang lain untuk membangun kreativitas. Selalu meningkatkan keterampilan untuk menanya, bukan sekedar bertanya, menanya. Bapak dan Ibu, keterampilan untuk menanya ini menjadi penting sebagai pemicu berpikir kritis, sebagai pemicu membangun literasi, ya. Apapun yang dibaca, apapun yang disaksikan, ya. Jadi karena anak-anak sekarang, anak-anak digital ini tidak hanya terekspos pada produk teks tertulis, tetapi juga
teks visual, teks audio, maka kemampuan seorang guru dan orang tua untuk menanya menjadi super penting. Kemudian menyadari bahwa mengajar adalah mencapai tujuan, bukan menuntaskan materi. Ya, kalau menuntaskan materi ini kayak orang makan, itu semua harus ditelen. Bergizi, tidak bergizi, ditelen semua. Yang penting habis. Yang pada akhirnya ketika kebanyakan, akhirnya tidak bisa dicerna dan jadi sampah. Dan yang berikutnya, siap bertransformasi. Kita menghadapi anak-anak dari era yang berbeda dengan cara berpikir, cara belajar yang berbeda, maka kita wajib mau untuk bertransformasi. Oleh sebab itu, guru dan orang tua harus literat secara digital agar mampu menyesuaikan dengan kebutuhan generasi alfa dalam mendidik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Ice atas pemaparan yang luar biasa, menarik dan bermanfaat. Mari kita beri tepuk tangan. Baik, Ibu, sebelum kita memasuki sesi berdiskusi dan berbincang lebih lanjut mengenai apa yang sudah Ibu sampaikan, sekarang saya akan mempersilahkan narasumber psikolog kita pada hari ini, yaitu Bapak Herdian Maulana, untuk menyampaikan pemaparan beliau yang akan membahas proses belajar anak-anak dan remaja, terutama dalam mengolah informasi dari perspektif psikologi. Jadi, Bapak Herdian, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak Bu Harumi. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, izinkan saya untuk menyapa dulu Bapak Ibu, tim SD Yasporbi 3. Terima kasih banyak atas undangan yang diberikan, kesempatan yang diberikan untuk saya hari ini dapat berbagi dengan Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian hari ini. Dan saya cukup surprise, betul tadi Bu Ice bilang, ternyata siswa-siswa ini juga hadir juga gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan bisa mengikuti gitu. Kemudian yang saya hormati Ibu Ica, Bu Harumi, Bapak Ibu, orang tua siswa-siswi di SD Yasporbi 3 dan peserta Festival Literasi SD Yasporbi 3 pada hari ini. Jadi saya akan memulai dengan sedikit menyampaikan apresiasi terhadap apa yang disampaikan Bu Ica sebelumnya. Bahwa betul hari ini tantangan generasi alfa, ya termasuk berarti anak-anak kita ya Bu Harumi ya, bahwa mereka itu lebih terikat dengan gadgetnya, dengan handphone, dengan tabletnya, dengan laptopnya dibandingkan dengan dunia sekitar. Saya izin lanjut dengan slide saya. Jadi hari ini saya akan lebih fokus kepada bidang yang menjadi fokus saya, yaitu di bidang psikologi, terutama tentang bagaimana anak dan remaja belajar di era Society 5.0. Gitu. Jadi hari ini kita akan menuju Society 5.0. Apa sih Society 5.0? Mungkin tadi sudah sedikit dibahas oleh Bu Ica, bahwa di era ini. Mohon maaf, panitia bisa tolong dibantu mute ya untuk peserta yang belum mute. Ya, silakan Pak Herdi, mohon maaf menginterupsi. Ya, nggak apa-apa. Di era masyarakat ini nantinya dianggap bahwa masyarakat menjadi komunitas super smart society. Gitu. Apa sih yang dimaksud dengan smart society? Smart society artinya semua aktivitas kita akan saling terkoneksi satu sama lain dan menjadi lebih aktivitas kita dalam sehari-hari itu menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Pertanyaannya apakah kita siap atau tidak? Hari ini mungkin
anak-anak kita sudah dihadapkan dengan yang namanya metaverse, IoT, big data dan lain sebagainya, di mana mungkin pada zaman kita dahulu itu belum. Saya tidak terbayang, misalkan hari ini pandemi COVID-19 terjadi di tahun 94, di tahun 93 ketika kita SD ya Bu Harumi gitu. Saya nggak kebayang itu mungkin PT Pos pasti akan bekerja luar biasa untuk mengirimkan materi karena anak-anak harus di rumah gitu. Tapi hari ini di era menghadapi society 5.0 itu, bahkan yang menarik adalah terminologi Zoom itu, Bapak Ibu, kita tidak kenal 2 tahun sebelumnya. Tapi hari ini Zoom itu tidak hanya sebagai brand name, tapi jadi kata kerja. Yuk nge-zoom dulu yuk, begitu. Itu jadi kata kerja yang memang itu luar biasa cepat perubahannya. Nah, ada perubahan signifikan dan fundamental terkait dengan bagaimana anak-anak kita belajar, gitu. Apalagi tadi juga sempat disampaikan bahwa saya rasa Kementerian Pendidikan hal ini cukup responsif. Ada kurikulum merdeka, bahkan di level perguruan tinggi nanti Bapak Ibu untuk mempersiapkan anak-anak kita ke level itu ada program kampus merdeka. Artinya mahasiswa nanti ketika dia anak-anak masuk ke dalam perguruan tinggi, dia ngambil satu jurusan katakanlah sastra Inggris. Nanti dalam proses perkuliahan mereka tidak lagi hanya fokus pada belajar yang menjadi bidangnya. Dia diperbolehkan untuk belajar hal-hal lain. Ini sebetulnya dalam rangka menyongsong tadi era society 5.0. Nah, kembali ke konsep belajar, Pak. Sebetulnya apa itu belajar? Di sini ada beberapa list yang saya coba dapatkan dari internet bahwa hari ini cara kita, anak-anak kita belajar itu berbeda dengan cara kita dulu belajar. Contoh misalkan dulu learns in a classroom, in a building. Hari ini anak-anak kita belajar dimanapun dan secara literal itu terjadi hari ini, saat ini. Kemudian kemudian tidak lagi hanya pada guru, tetapi pada siswa. Siswa tidak lagi dianggap sebagai member of class, tapi siswa adalah individu-individu unik yang masing-masing punya bakat dan punya talentanya masing-masing. Dan saya mengapresiasi SDIAS Porbi cukup merespon ini, setiap siswa punya kesempatan untuk mengembangkan diri. Siswa tidak lagi hanya belajar secara satu arah dari guru, tapi juga sudah 2 arah, tidak lagi penekanannya pada fakta dan skill, tapi juga bagaimana menciptakan suatu hal yang baru dari sudut pandang siswa berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya. Nah, terkait dengan kondisi itu, izinkan saya sedikit memberikan gambaran tentang apa yang akan kita hadapi terkait dengan teknologi. Karena itu menjadi tantangan besar untuk membaca ya, Bapak Ibu sekalian. Teknologi hari ini pasti seperti koin ya, uang itu selalu punya 2 sisi. Semua hal punya 2 sisi. Benefit, keuntungannya dengan teknologi hari ini pembelajaran sekolah menjadi lebih fleksibel. Para guru, kami juga sebagai pendidik di perguruan tinggi juga merasakan sumber belajar itu jauh lebih bervariasi, jauh lebih banyak. Kemudian smart services, layanan pintar, semua terkoneksi dengan handphone kita. Apapun yang kita mau itu bisa kita dapatkan melalui handphone. Informasi tanpa batas, melintasi batas ruang dan waktu. Kita bisa tahu apa yang terjadi di Rusia dan Ukraina saat ini juga secara live dari handphone kita. Secara spesifik saya sebutkan jasa perbankan, transportasi. Rasanya hari ini kayaknya hampir semua kita pegang handphone dan melakukan transaksi perbankan melalui handphone kita. Transportasi, kalau nggak ada Grab atau Gojek, rasanya kita nggak secure, ya, kita nggak aman nih, gimana nih gitu. Komunikasi dan tentu saja hiburan. Grafik terbaru hari ini mengatakan bahwa orang yang menonton televisi sudah semakin sedikit dibandingkan mereka yang menonton layanan streaming, entah itu YouTube ataupun film-film streaming berbayar lainnya seperti Netflix dan lain sebagainya. Benefit pasti menghasilkan atau implikasinya pada prestasi siswa, kesehatan, awareness atau kesadaran untuk menjaga
kesehatan itu saya rasa lebih karena ada smartwatch dan lain sebagainya gitu ya. Tentu kestabilan secara mental, kematangan dan peluang untuk bisa sukses di berbagai bidang itu semakin terbuka besar. Namun demikian tentu suatu hal ada sisi lainnya dan hal ini tantangan yang memang ini perlu kita sama-sama sadari dan perlu kita sama-sama pikirkan untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, ini hoax, hate speech itu beredar di mana-mana luar biasa di internet, kejahatan cyber. Kemudian ini juga cyberbullying, ini yang juga menjadi salah satu concern dalam 5 tahun terakhir. Perundungan melalui metode daring itu semakin tinggi dan seringkali anak-anak itu menyembunyikannya dari orang tua. Nah, ini salah satu juga PR besar untuk kita. Tentu saja hal lainnya adiksi di bidang psikologi dan psikiatri, Bapak Ibu sekalian, mulai sekitar 5 tahun yang lalu kecanduan internet dan gadget atau gawai itu sudah masuk ke dalam salah satu gangguan mental yang cukup punya implikasi serius. Beberapa rekan kami di rumah sakit di Jakarta, kasus-kasus kecanduan internet dan gawai itu sudah semakin tinggi, terutama di saat pandemi seperti ini. Nah, tantangan menghasilkan banyak fenomena sosial yang hari ini kita temui. Kemarin sempat diskusi dengan Bu Harumi, ada yang namanya strawberry generation atau ada yang menyebutnya snowflake generation, yang seringkali itu dinisbahkan pada anak-anak kita. Istilah ini menarik, menggambarkan betapa anak-anak hari ini itu luar biasa cantik kelihatan dari luar, punya pemikiran kreatif, out of the box cara berpikirnya, gitu ya, berani mengambil tantangan, tapi di sisi lain mereka rapuh, gampang terluka, secara mental sangat rentan, sehingga seringkali ketika mereka disindir, mereka diberi masukan, mereka tidak siap. Akibatnya mereka menarik diri secara sosial dan menganggap bahwa orang lain tidak ada yang bisa mengerti dirinya. Strawberry generation dipopulerkan di Indonesia oleh Pak Reynold Kasali. Yang lain ada FOMO, fear of missing out. Itu fenomena yang mulai banyak sekarang muncul bahkan di kalangan anak-anak SD hari ini. Ketakutan untuk tertinggal informasi dari sosial media. Sedikit-sedikit buka handphone. Kalau tidak buka handphone, tidak pegang handphone, ada rasa cemas, ada rasa khawatir, rasa takut bahwa ada yang ia lewatkan. Nah, kemudian ada nomophobia, ini salah satu jenis fobia baru yang dirumuskan. No mobile phone phobia. Jadi ketakutan berlebihan karena tidak memegang atau tidak memiliki ponsel. Ini salah satu fobia yang cukup baru yang kita identifikasi, dan ini sangat sebenarnya berbahaya. Jadi handphone itu ketika tidak pegang, wah luar biasa cemas, khawatir, bahkan tidak bisa konsentrasi. Fungsi-fungsi sosial dan psikologisnya terganggu. Ada gaslighting, ada pubbing. Pubbing ini yang menarik nih, Bapak Ibu mungkin secara tidak sadar, mungkin pernah kita temui, bahkan mungkin ada di dalam keluarga kita. Pubbing adalah kecenderungan untuk tidak peduli terhadap kondisi sosial sekitarnya, bahkan ketika dia dalam komunitas sosial, entah itu sedang di meja makan, berkumpul dengan saudara, keluarga, dia sibuk fokus pada ponselnya tanpa mempedulikan orang lain. Ini penelitian tentang pubbing itu muncul ketika banyak fenomena orang memesan makanan di sebuah restoran, tidak dia pernah lihat atau tatap si pelayan makanannya, jadi dia fokus pada handphonenya, dia bicara hanya terkait dengan interestnya tanpa mau mempedulikan orang lain. Ini pubbing ya. Ada ghosting dan lain sebagainya. Ini istilah-istilah yang mungkin hari ini anak-anak lebih familiar. Tapi ini adalah salah satu implikasi dari tantangan dari teknologi yang kita hadapi hari ini. Nah, mengingat dari tantangan tersebut, nah saya akan sekarang masuk tentang bagaimana sebetulnya kita belajar. Nanti kaitannya dengan membaca sebetulnya. Di dalam ilmu perilaku, bahwa fokus dari perilaku kita, sikap, emosi itu ada pada satu organ yang luar biasa. Tuhan berikan anugerah luar biasa pada manusia yang disebut dengan otak, gitu ya. Secara lebih lengkap ini disebut dengan sistem syaraf pusat atau central nervous system.
Central nervous system atau sistem syaraf pusat, termasuk di dalamnya adalah otak, serta dengan sistem saraf tulang belakang di tubuh kita. Itu menjadi organ yang menjadi salah satu organ yang pertama kali berkembang di dalam janin di trimester pertama selain jantung. Ya, jadi Bapak Ibu, dalam perkembangan janin manusia ketika dia di dalam kandungan di trimester pertama fokus pengembangannya pada bagian ini, sistem syaraf pusat. Jadi luar biasa pentingnya organ ini. Setelah itu terbentuk, baru organ-organ vital lainnya. Nah, secara sederhana, manusia belajar melalui 3 aspek, yaitu kognitifnya, cara berpikir, afektifnya, cara dia merasa, dan psikomotor, terkait dengan bagaimana dia berperilaku. Jadi kalau anak-anak kita, remaja kita, belajar tentang 1 tambah 1, 2, aspek kognitifnya adalah bagaimana dia memahami bahwa 1 tambah 1 itu 2. Aspek afektifnya adalah apakah dia nyaman dan dia suka mengetahui bahwa 1 tambah 1, 2. Jadi kognitif itu berpikir, afektif itu merasa, dan psikomotornya adalah bagaimana saya bisa mengeksekusi, dia bisa melakukan bahwa 1 ditambah 1, dia tahu bahwa cara mengerjakannya sama dengan 2. 3 aspek ini satu sama lain saling terhubung, tidak terpisahkan, dan semua terjadi di otak kita dengan masing-masing titik yang berbeda. Nah, membaca, Bapak Ibu sekalian, dari penelitian terkini diketahui adalah salah satu aktivitas yang paling bisa menstimulasi otak kita untuk berpikir dengan lebih baik. Nah, Bapak Ibu, otak kita itu isinya protein gitu ya, yang di dalamnya ribuan, ratusan ribu sel syaraf yang saling terhubung. Otak anak-anak yang cerdas, individu-individu yang jenius itu Maaf, 2 menit antara lagi, satu Pak syaraf Herdi. dengan syaraf lainnya itu saling. Iya, oke, terima kasih Bu Aryuni. Iya. Nah, membaca ternyata itu membantu anak atau individu untuk satu sel syaraf dengan sel syaraf lainnya itu saling terkoneksi dibandingkan dengan menonton atau bermain game. Hasil penelitian seperti itu. Kalau kita lihat di sini, gambar di sini, ini adalah semua titik-titik dalam otak kita yang muncul, yang terkoneksi ketika kita membaca. Namun ketika kita menonton, ternyata di otak yang warna titik-titik merah ini tidak bekerja. Dia hanya bekerja di titik-titik warna biru dan hijau, menggambarkan bahwa membaca memberikan efek kesehatan pada sistem saraf pusat kita. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Saya akan lanjut ke sini yang menjadi fokusnya. Fokus pada slide ini adalah sebetulnya tidak hanya pada membaca. Membaca atau apapun aktivitas yang ingin kita tumbuhkan pada anak-anak kita, itu kalau saya coba buat menjadi fishbone seperti ini, Bapak Ibu, itu sangat tergantung oleh banyak hal, banyak faktor. Yang pertama, motivasi. Motivasi itu bisa datangnya dari internal, diri anak sendiri, ataupun dari luar. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Ica, salah satunya bagaimana membangun motivasi anak untuk membaca. Yang kedua ada pada bakat dan talenta. Bakat dan talenta adalah 2 hal yang berbeda. Bakat itu yang ditumbuhkan dari proses lingkungan, bagaimana seorang anak yang belajar bagaimana caranya membaca dengan baik, caranya berolahraga dengan baik, berkesenian dengan baik dari orang tuanya. Itu bakat. Tapi kalau talent ini faktornya lebih pada aspek hereditas atau genetis, keturunan. Jadi memang faktanya memang tidak semua orang punya kemampuan membaca atau kemampuan literasi verbal dengan sama rata. Memang itu faktanya. Tidak semua orang punya kemampuan verbal yang sama. Artinya ada orang yang lebih mudah belajar dengan cara melihat dibandingkan dengan membaca misalkan. Namun demikian, aktivitas membaca menjadi aktivitas utama yang harus ditekankan terutama pada anak-anak di usia awal. Kemudian ada lingkungan dan keluarga, pembiasaan, tidak hanya keluarga orang tua, tapi yang tidak kalah penting adalah media yang dikonsumsi oleh anak. TV atau bacaan yang dibaca oleh anak.
iklan yang ditonton oleh anak, ya, film yang ditonton oleh anak itu adalah bagian lingkungan media itu sendiri. Jadi kalau tidak sinkron antara apa yang diajarkan guru di sekolah, diajarkan orang tua di kelas dengan apa yang anak-anak dapatkan dari media, ya mungkin akan susah gitu. Dan yang terakhir ada pada sikap. Ada satu konsep di dalam ilmu perilaku yang disebut dengan growth mindset, dan ini saya rasa perlu dimiliki oleh para orang tua. Orang tua dan termasuk saya harus punya keyakinan bahwa pada dasarnya anak itu punya kemampuan untuk bisa melakukan hampir semua hal. Jadi seringkali kita membatasi anak, udah deh kamu bisanya cuma kamu nggak bisa matematika deh, kamu kayaknya udah deh speaking aja. Ini salah satu mindset yang akhirnya sebetulnya secara tidak langsung membiasakan si anak untuk merasa bahwa dirinya tidak bisa matematika. Padahal hari ini penelitian di bidang psikologi dan neuropsikologi menggambarkan bahwa otak itu terus berkembang bahkan sampai kita nanti di usia tua. Makanya ada yang pepatah mengatakan belajar sepanjang hayat itu benar adanya gitu ya. Nah, semua itu tidak mungkin tidak bisa dilakukan bila tidak ada pembiasaan. Jadi pembiasaan itu adalah kuncinya. Konsistensi dalam proses pembiasaan itu adalah kuncinya, Bapak Ibu. Saya rasa ini adalah pengantar dari apa yang akan kita diskusikan ke depan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang sedikit ini bisa menjadi manfaat dan inspirasi untuk Bapak Ibu sekalian dan untuk anak-anak sekalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ingin tutup slide saya. Ada yang bilang, don't worry that children never listen to you. Untuk orang tua, terutama buat saya Bapak Ibu ya, buat saya pribadi, worry that they are always watching you. Kira-kira bahwa seringkali kita khawatir bahwa anak-anak susah sekali mendengarkan kita. Tapi sebetulnya terkadang kita seringkali tidak sadar bahwa mereka tidak mendengarkan kita. Maaf, mereka tidak mau mendengarkan kita, karena jangan-jangan mereka melihat kita tidak mendengarkan mereka. Jadi saya ulangi, seringkali kita khawatir anak-anak kita tidak mau mendengarkan kita. Tapi kalau mau coba untuk refleksi, jangan-jangan itu muncul karena mereka melihat kita tidak mendengarkan mereka. Worry that they are always watching you. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Kita sambung mungkin dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Harumi. Saya kembalikan ke Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Herdi. Ini juga pemaparan yang sangat menarik dan membuka wawasan kita ya sebagai pengajar, sebagai orang tua, dan juga tentunya di sini ada siswa-siswi SD Yasporbi yang turut berpartisipasi. Mungkin jadi tersadar mengenai karakteristik generasi saat ini begitu ya. Oke, baik. Untuk sesi diskusi ini sifatnya dinamis sekali ya, jadi ini bisa tentu saja pertanyaan dari saya atau mungkin para narasumber juga ada yang ingin ditanyakan kepada satu sama lain, ini silakan sebelum nanti kita memberikan sesi tanya jawab untuk para peserta Zoom. Baik, kalau untuk pertanyaan dari saya, sebenarnya saya ingin menanyakan kepada baik Bapak Herdi dan Ibu Ica mungkin terutama ya, ini mengenai konsep literasi sendiri ya. Jadi tadi Ibu Ica sudah memaparkan definisi literasi, dan tadi juga sudah disebutkan literasi digital. Jadi sebetulnya perbedaan antara literasi dan literasi digital itu apa ya Ibu Ica ya? Dan nanti Pak Heri juga boleh menambahkan Bapak ya. Silakan, literasi itu adalah literasi itu adalah core yang dibutuhkan dalam kehidupan. Jadi dalam menjalankan kehidupan ini kita literate. Apa itu literate? Kita bisa membaca keadaan. Oh, ini kayaknya ibu saya sedang sibuk. Saya jangan mengganggu. Itu literate, ya. Itu efek daripada diawali dengan literasi membaca. Makanya tadi diuraikan banyak panjang lebar oleh Pak Hardian tentang bagaimana otak kita mengelola informasi untuk menjadi bagian dari dirinya, sehingga apa yang diserap itu menjadi ciri tingkah laku, tutur kata yang dibuat oleh seseorang dalam kehidupannya. Nah, literasi digital muncul karena sekarang era digital. Karena anak-anak tidak hanya diawali dengan literasi membaca teks
di kertas yang dipegang begitu, tetapi juga terekspos pada produk-produk digital. Nah, literasi digital adalah memahami bagaimana kalau seandainya kita apa ya, memahami penggunaan apa sih manfaat dari literasi dari informasi yang saya peroleh melalui digital, melalui produk-produk digital ini. Bagaimana saya memaknai informasi itu? Apakah setiap informasi yang saya terima harus saya telan? Apakah informasi ini harus saya konfirmasi terlebih dahulu? Kemudian ketika di dalam proses misalnya sedang video call, apakah sopan kalau seandainya saya tidak berpakaian sesuai dengan norma misalnya? Itu semua adalah bagian dari pada literasi. Pada akhirnya literasi digital itu sebenarnya adalah bagaimana berperilaku secara digital, bagaimana berperilaku dalam dunia digital, bagaimana menanggapi informasi dari dunia digital, sebagaimana layaknya dalam kehidupan sesuai dengan norma yang kita yakini, baik itu norma lingkungan, norma agama, norma sosial dimanapun kita berada. Jadi munculnya literasi digital ini adalah karena kita masuk pada era digital dan bagaimana kita memperlakukan kehidupan digital itu. Nah, makanya ketika membaca informasi yang tidak perlu di-share ya jangan di-share. Itu literasi secara digital. Kemudian tahu aplikasi-aplikasi mana yang sesuai ketika ini berhubungan dengan di sekolah misalnya. Aplikasi-aplikasi apa yang akan membuat saya nyaman mengajar kepada anak-anak ketika harus tidak tatap muka misalnya. Itu semua adalah bagian daripada literasi digital yang selalu harus berproses karena dunia digital berkembang begitu cepat. Barangkali itu ya dari perspektif saya. Baik, terima kasih Ibu. Bagaimana Pak Herdi? Ada yang mau ditambahkan barangkali? Ya, saya satu bukan ahli di bidang literasi secara spesifik Bu Armi, tapi memang tadi disampaikan Bu Ica yang memang mengacu pada definisi UNESCO bahwa literasi adalah ability to identify, understand, interpret, create, communicate, and compute. Kalau nggak salah ya Bu Ica, mohon maaf kalau ada betul. Using printed and written materials. Artinya ranahnya itu sebetulnya lebih pada aspek kognitif tentang bagaimana kita memproses informasi, memaknai informasi gitu. Namun demikian memang dalam proses hari-hari literasi digital kita, anak-anak remaja juga harus disertai dengan tidak hanya literasi digital tapi juga matang digital. Artinya secara emosional dia tahu kalau dapat informasi, informasinya benar. Tapi kalau saya share, apakah ada yang tersinggung atau tidak? Kalau sudah saya share, apakah ada bermanfaat atau tidak? Jadi informasi tidak hanya cukup pada aspek benarnya, tapi bagaimana kira-kira orang merasa terhadap hal itu, atau bagaimana cara menyampaikannya. Kemampuan untuk merasa ini memang itu proses dan tidak bisa dihasilkan hanya sekedar 2-3 tahun proses pendidikan. Ini proses pembiasaan dan tentu saja suri toladan dari orang tua dan lingkungan sekitar gitu. Itu mungkin itu saja dari saya. Ya, betul Bapak. Saya juga setuju sekali tadi faktor pembiasaan itu sebenarnya juga disebutkan ya oleh Ibu Ica dan Pak Herdi di pemaparan, terutama karena apabila kita mengharapkan anak kita menjadi generasi yang digital literate begitu ya, tentunya kita sebagai orang tua dan sebagai pengajar juga perlu memberi contoh begitu. Nah, namun mungkin ini Pak Herdi juga merasakan sendiri ya sebagai orang tua dan juga sebagai dosen, kadang mungkin karena sudah banyak sekali kesibukan ketika sampai di rumah itu mungkin rasanya sudah tenaganya tinggal sedikit sekali begitu ya untuk berinteraksi dengan anak atau mungkin untuk membaca bersama.
Nah, jadi barangkali mungkin ada beberapa tips atau motivasi begitu ya dari Ibu Ice dan Pak Herdi, bagaimana untuk memastikan bahwa ini sudah menjadi sesuatu yang sangat perlu diprioritaskan begitu. Jadi tadi Ibu Ice juga mengatakan ini bukan sebaiknya, tapi sudah sifatnya wajib begitu. Jadi kira-kira apa ya motivasi atau pengingat untuk kita semua dan bagaimana cara praktis untuk memulai apabila mungkin selama ini orang tua cenderung ya sudah sibuk dengan gadget, dengan handphone masing-masing ketika sudah di rumah. Silakan, ini mau Pak Heri dulu atau Ibu Ice? Monggo Bu Ice, monggo. Ya, mungkin saya akan memulai ya Bapak Ibu, bagi para orang tua, anak-anak kita nggak pernah minta lahir ya. Anak-anak itu kita dilahirkan dari buah kesenangan kita. Sehingga ketika mereka dilahirkan menjadi kewajiban kita untuk mendidik dan menumbuh kembangkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Saat ini anak-anak yang kita lahirkan adalah anak-anak yang sudah digital native, maka orang tua yang juga mungkin adalah sudah sangat familiar dengan dunia digital, mempelajari lebih jauh bagaimana saya memperlakukan digital atau device yang saya punya ini dengan sebaik-baiknya untuk berkomunikasi dengan anak sebagai alat untuk mendidik. Contohnya, ketika berkomunikasi dengan anak, gunakan bahasa yang tidak selalu menyuruh, ya, tidak selalu menyuruh, tetapi mengkomunikasikan kenapa mereka harus melakukan ini dan itu. Karena apa? Karena anak-anak yang lahir di era abad 21 ini, mereka selalu membutuhkan reasoning, selalu membutuhkan alasan untuk melakukan sesuatu. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Hardian bahwa anak-anak ini memang kelihatan kreatif ya. Tadi juga saya sampaikan, mereka generasi global kreatif. Tapi secara mental mereka memang makin rapuh, dan ini bukan hanya Pak Herdian, banyak sekali penelitian ya Pak Herdian yang menyampaikan hal ini bukan hanya di Indonesia, di berbagai negara. Nah, bagaimana kita menjaga jangan sampai anak-anak ini rapuh sejak awal? Kenapa? Karena ke depan nanti kehidupan mereka makin tidak pasti. Makin banyak pekerjaan yang belum bisa dibayangkan pada hari ini. Nah, oleh sebab itu, selalu luangkan waktu untuk menemani anak-anak, menggali informasi, memahami informasi yang dia baca, yang dia tonton. Sediakan waktu setiap hari, walaupun tidak banyak, karena konsistensi ini yang akan menumbuhkan kompetensi. Jadi walaupun sedikit, tetapi tiap hari secara konsisten ajaklah membaca. Ajaklah membaca dengan nuansa yang positif. Karena kalau tadi saya dengar penjelasan Pak Herdian, sel-sel otak anak ini jumlahnya jutaan. Yang apabila tidak dijaga dalam konteks suasana yang positif, yang interaktif, yang memotivasi, sel-sel itu banyak yang runtuh. Jadi, dan ketika runtuh akan susah lagi ketika tidak mendapat kesempatan yang positif untuk dibangun kembali. Jadi Bapak Ibu, umur anak nggak akan balik. Ketika salah di awal, maka ongkos untuk memperbaiki pada usia selanjutnya jauh lebih mahal. Jadi itu yang saya sampaikan kepada orang tua dan para guru dan sekolah, jangan pernah berhenti belajar. Karena saat ini menghadapi anak-anak dengan pendekatan belajar yang jauh berbeda daripada masa-masa kita atau masa-masa sebelumnya. Itu mungkin yang kalau ditanya sebagai tips ya. Baik, terima kasih Ibu Ice. Silakan Pak Herdian.
Ya, terima kasih Bu Arumi. Ini pertanyaannya sederhana tapi berat konsekuensinya, Bu. Betul Anak-anak Pak kita Herdian, kan betul. soalnya. Bu Arumi, ini Syifa mungkin lagi ngelihat nih, coba ayahnya Iya. ngomong begitu benar nggak? Iya, di era perkembangan teknologi hari ini memang tidak bisa dipungkiri teknologi, kita nggak bisa steril dari teknologi, dari distraksi itu, Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi tidak ada manusia yang sempurna. Makanya dulu Khalil Gibran bilang anakmu itu bukan anakmu, begitu. Tadi Bu Ica saya menggarisbawahi itu penting sekali. Anak-anak itu adalah manusia kecil, gitu. Mereka punya cara pandang sendiri yang memang tidak hanya sepenuhnya didapatkan dari kita sebagai orang tua, tapi dari temannya, dari sekolah dan lain sebagainya. Tapi mungkin sedikit tips dari saya satu saja, dan ini juga saya mengutip dari presentasi Bu Ica, yaitu makna. Jadi atau meaning. Jadi terkadang anak-anak itu mulai membaca ketika dia menemukan hal yang dia membaca itu menarik. Ketertarikan itu bisa kita bangun dengan pemaknaan kita terhadap satu hal. Sebelum tidur, kalau memang misalkan pagi-pagi sambil sarapan, kita bisa ajak diskusi anak-anak kita terhadap satu hal yang mungkin dari bidang kita, dari tempat kerja kita, yang kita sampaikan dengan sederhana, yang kemudian akhirnya anak-anak tertarik, dan itu punya makna spesial buat dia. Akhirnya dia berusaha untuk cari, gali informasi itu. Apa yang ayah bilang ya? Apa yang bunda bilang ya? Gitu. Artinya membaca harus dilandasi motivasi. Motivasi bisa dari luar, eksternal, bisa dari internal, dari diri si anak. Nah, dalam hal ini pemaknaan membantu anak untuk menumbuhkan motivasi dari dalam. Kalau dia tidak punya satu hal yang dia tertariki, maka ya harapan kita untuk dia membaca secara konsisten mungkin terlalu tinggi jadinya. Jadi kalau dia punya satu hal yang dia tertarik terhadap hal itu, maka dia akan coba cari tahu. Nah, kemudian kita arahkan di situ. Seperti contoh, Bapak Ibu sekalian, ke putri saya, Syifa, satu hari saya kebetulan mengajar mata kuliah psikologi forensik. Ini kajian psikologi dalam dunia kriminal, misalnya. Saya cerita beberapa kali tentang bagaimana pengalaman saya masuk ke dalam penjara dan berbicara dengan para narapidana. Beberapa kasus-kasus besar saya coba ikuti. Saya cerita itu membuat Syifa berpikir, oh gitu ya. Oh iya, dia belum membaca, tapi kita bangun dulu ketertarikan terhadap satu hal yang mungkin dari hal sederhana yang kita miliki dari tempat kerja kita masing-masing. Pengalaman kita waktu kecil, bagaimana dulu ayah dulu ke eyang dulu begini, itu hal-hal sederhana, tapi kita bangun pemaknaan anak-anak untuk kemudian akhirnya mereka tertarik sehingga membaca. Jadi harus dibikin fun dulu sebelum kita menuntut mereka untuk membaca secara konsisten. Tapi tanpa rasa senang, tanpa ada motivasi, ya membaca jadi aktivitas semu buat si anak. Jadi garing. Gitu ya. Oke, iya betul sekali. Saya pribadi juga selama ini mencoba menerapkan setengah jam sebelum tidur, itu memang sudah off gadget, kemudian membaca begitu ya. Tentunya memang ini hal yang sederhana, tapi saya rasa sebenarnya bisa juga dipraktekkan. Dan tadi mungkin yang bisa saya coba perbaiki lebih lanjut adalah membuat berbagai kegiatan lebih interaktif dan menarik begitu ya Ibu Ice ya. Tadi bermain peran dan lain-lain, itu juga akan bisa kita coba semua sebagai parents. Ya, baik Pak Herdi dan Ibu Ice, ini kebetulan sudah mulai muncul ya pertanyaan dari audiens, dari para peserta di Zoom ini. Ada pertanyaan dari Mama Rafa. Ini bisa saya bacakan dahulu saja ya, sambil menunggu pertanyaan lainnya. Tetapi apabila Bapak Ibu ada yang ingin bertanya secara langsung, silakan menggunakan fitur raise hand, karena saya akan menganggap itu sebagai permohonan untuk dapat bertanya langsung dengan menghidupkan kamera dan video. Baik, oh ya, ini saya menanyakan pertanyaan dari Mama Rafa dahulu, baru kemudian saya menanyakan, memberi kesempatan kepada Pak Wito ya, ini Wakil Kepala Sekolah yang juga ingin berpartisipasi. Baik, ini pertanyaan pertama dari Mama Rafa untuk Bunda Ice, untuk Ibu Ice. Terima kasih atas sharing knowledge yang bermanfaat. Ini saya memiliki pertanyaan mengenai konsentrasi anak ya. Jadi ketika di rumah, biasanya anaknya diminta untuk menceritakan kembali hasil belajar, juga diminta menulis poin di catatan. Apakah hal tersebut kira-kira salah atau sudah baik? Mengingat kadang-kadang anak juga sudah lelah ya, karena ada tugas menumpuk dari sekolah. Jadi kira-kira metode pembelajaran apa yang baik untuk anak yang sulit fokus atau sulit mengingat? Ya. Barangkali Mama Rafa
yang perlu difikirkan adalah bagaimana metodenya diubah-ubah, selang-seling gitu ya. Tidak selalu harus diminta menceritakan kembali, kadang-kadang diminta menggambar dikit, dan juga mungkin perlu digali teknik-teknik apa yang akan membantu dia mengingat. Kalau jadi berkomunikasi dengan anaknya. Ini sayangnya nggak dikasih tahu anaknya umur berapa ya. Jadi berkomunikasi, apa yang bikin kamu ingat, apa yang sering kali kamu suka lupa. Nah, ini barangkali juga perlu digali. Jadi yang pertama, gunakan metode yang berubah-ubah. Jadi jangan selalu diminta menceritakan kembali hasil belajar di sekolah, dan menulis itu bagus ya, itu bagus karena akan membantu. Nah, mungkin diselang-seling caranya bisa dengan menggambar, bisa dengan dia melakukan sesuatu, setelah melakukan sesuatu kemudian diminta menulis, seperti itu ya. Karena jadi kalau sudah jadi kewajiban disuruh, nah ini akan menuai kebosanan dan kelelahan ya. Jadi bagaimana Mama Rafa bisa mencari strategi yang berbeda yang lebih fun buat dia, tetapi tetap tujuannya tercapai. Karena apa ya? Ketika saya kebayang ya, kalau ketika setiap belajar di rumah, ayo tuliskan kembali, pasti akan bosan. Mungkin diselang-seling, kemudian durasinya juga ya, durasinya mungkin pertama 15 menit dulu, 10 menit, nah kemudian dia melakukan aktivitas yang lain, kemudian dilanjutkan 10 menit lagi, jadi tidak menuai kebosanan. Itu tuh penting sekali. Tapi cara yang dilakukan bagus, hanya perlu diselang-seling, dan kemudian dengan cara yang berbeda-beda, jumlahnya tidak terlalu banyak pada satu waktu gitu ya, tidak langsung setengah jam, tetapi 10 menit, nanti jeda lagi 10 menit lagi, seperti itu. Oke, baik. Ini Mama Rafa dari 5C dan Mama Farah dari 5B ya. Ini anaknya dua di kelas 5, betul. Ya. Iya. Apalagi kelas 5, jadi sudah kembali lagi diajak berkomunikasi, apa sih sesuatu yang bikin kamu bisa ingat. Dan sekali-sekali mungkin diminta untuk merekam aja. Untuk merekam dengan gadgetnya, merekam apa yang tadi dipelajari. Nah, itu juga membantu dia untuk remembering ya. Tapi ingat, ini baru di level remembering ya, akan meningkat ke level yang sesudahnya, level berpikir lebih baik ketika itu diajak dikomunikasikan. Jadi bukan hanya recalling, mengingat-ingat apa yang diajarkan, tetapi diajak berkomunikasi tentang apa yang diajarkan. Itu akan jauh lebih bermakna, Mama Rafa, karena sudah kelas 5 ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ice. Ini sudah mulai banyak sekali pertanyaan di chat box. Ini Ibu Ice atau Pak Herdi kalau ingin membalas via chat box juga silahkan ya. Tetapi ini sekarang saya memberi kesempatan kepada Pak Wito dahulu karena sudah pertama raise hand. Silahkan Pak Wito. Baik, terima kasih Bu Haruni. Menarik sekali ini ilmu-ilmu yang didapat ya. Terima kasih Bu Ice, terima kasih Pak Hedian atas ilmu yang bermanfaat sekali bagi kami semuanya yang hadir di sini. Pertanyaan saya ke Pak Hedian. Pada tadi di slide itu Bapak bilang membaca itu ada bakat dan talenta ya Pak ya. Ya, di talenta di sini bakat proses dari lingkungan, kalau talenta aspek genetis atau keturunan. Ya. Bagaimana nih Pak membiasakan anak untuk membiasakan atau menumbuhkan minat anak, bila salah satu dari orang tua atau keturunan itu kan pasti ada yang hobi baca, ada yang tidak. Nah, gimana nih untuk menumbuhkan minat baca anak agar anak itu memiliki dari kecil ada kita biasakan untuk minat membaca. Seperti juga tadi Ibu Ica katakan bahwa karena umur tidak bisa dibalik, gitu ya Bu ya. Nah ini gimana Pak? Misalkan kita sebagai orang tua, salah satu
satu mungkin ada yang hobi baca tingkatnya tinggi sekali, ada yang tingkatnya rendah gitu. Tapi untuk ke anak kita gimana Pak untuk membiasakan atau menumbuh kembangkan minat baca kepada anak-anak kita? Karena kita ngeri juga Ibu Dice ya, karena umur memang tidak bisa dibalik dan anak bukan kita yang mau ya, karena bukan maunya anak tapi maunya kita gitu kan ya. Baik, itu saja Pak Dian, terima kasih sebelumnya. Ya, saya langsung Bu Harumi. Silakan Pak. Ya, Pak Wito, terima kasih. Salam hormat saya untuk Pak Wito. Sama-sama Pak. Ya, Bapak Ibu yang sangat saya banggakan, Pak Wito juga. Ya, pertanyaan Pak Wito, bagaimana membangun minat anak untuk membaca gitu ya kira-kira Pak ya? Itu Pak. Sebetulnya ya satu, tidak ada jalan pintas pastinya Bapak Ibu sekalian, tidak ada shortcut untuk itu. Dan jawab pertanyaan Pak Wito itu bisa jadi satu skripsi sendiri Pak tuh. Saking luar biasa banyaknya faktor. Iya, siap. Tapi kalau dari tips singkatnya, satu, kita para orang tua harus peka betul terhadap perkembangan kemampuan anak dalam belajar. Oke. Bahwa anak itu belajar secara bertahap. Artinya misalkan di usia 7 sampai 10-11 tahun itu kan ada tahap perkembangan kognitif di mana anak mulai belajar yang namanya konsisten terhadap peraturan. Dia mulai sadar bahwa ada hal lain loh di luar dirinya, tidak semata-mata semuanya berpusat pada dirinya. Dia harus tahu bahwa ada kepentingan orang lain untuk pada tahap ini orang tua ada pada masa yang pas untuk membangun cita-cita dan mimpi anak. Dari mimpi itu kita memberikan makna pada anak bahwa, memberikan interest pada anak bahwa kalau ada satu hal yang kamu inginkan, anakku, maka salah satu cara untuk mencapai situ adalah dengan mengetahuinya. Untuk bisa mengetahuinya, medianya melalui membaca. Nah, pada tahap ini anak-anak saya rasa mulai mengeksplorasi apa yang dia inginkan. Pengen jadi astronot, pengen jadi dokter, pengen jadi pengacara, apapun itu. Nah, orang tua satu harus punya kepekaan itu. Kepekaan itu memang satu lagi tidak bisa serta-merta dibangun hanya dari hubungan orang tua. Terkadang ada orang tua yang cukup peka, ada yang tidak. Maka orang tua harus berkolaborasi dengan pihak lain, dengan guru dalam hal ini. Makanya misalkan dalam pertemuan parent teacher meeting ya Pak Wito dan para Mr. dan Mrs. semua, itu sebetulnya kesempatan yang tepat untuk orang tua untuk mendiskusikan tentang apa yang menjadi interest anak gitu atau siswa. Yang kedua, kalau memang diperlukan bisa datang ke profesional, dalam hal ini bisa ke psikolog atau ahli pendidikan, konselor, untuk membantu memberikan second opinion. Terkadang kita sebagai orang tua itu ini ya Pak Wito subjektif dengan keinginan kita dulu waktu kecil. Pilot nih nggak jadi anak saya harus jadi pilot gitu. Tiap hari dikasih materi tentang pesawat terbang, tapi mungkin jangan-jangan bukan itu minat anak. Akhirnya kita terkaburkan dengan mimpi kita yang kita coba proyeksikan ke mimpi anak. Itu seringkali tidak bijaksana. Nah, artinya perlu mungkin pihak kedua dalam hal ini misalkan kawan kita ataupun profesional itu bisa dijadikan alternatif. Nah, kalau sudah kita ketahui minatnya anak, maka kita akan lebih mudah untuk mendorong anak untuk membaca atau memberikan materi yang sesuai dengan minatnya. Tidak perlu anak membaca semua hal sebetulnya. Kita mulai dari membangun kebiasaan membaca dulu. Nah, membangun kebiasaan tentu harus dibangun dengan cara yang nyaman. Karena kalau itu kita paksakan, seringkali itu tidak akan bertahan lama. Mengingat bahwa ada teori dalam psikologi bahwa kecerdasan hari ini sudah sifatnya majemuk, multiple intelligence. Kita tidak bisa kita ingkari bahwa tidak semua anak pandai matematika, tidak semua anak pandai secara verbal, tidak semua anak pandai secara olahraga. Itu faktanya. Nah, mengingat fakta itu bahwa setiap anak pasti punya interest dan preferensi masing-masing, cara belajar masing-masing. Orang tua harus peka. Kalau sudah peka, dia bisa tahu apa yang disenangi anak, dan itu yang kita bisa masuk dari situ, Pak Wito dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu Pak Wito, jawaban singkatnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dian, Ibu Harumi, Ibu Ice. Ya, terima kasih juga Pak Wito dan Pak Herdi.
Baik, Bapak Ibu, ini mohon maaf sekali ya, saya tahu ada banyak sekali pertanyaan dan juga beberapa yang sudah raise hand, namun karena keterbatasan waktu, kami dengan ini mohon maaf harus mengakhiri sesi tanya jawab. Tetapi sebelum kita mengakhiri segmen talk show ini, saya ingin merangkum sedikit ya dari hasil pemaparan dan diskusi kita. Jadi tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Ibu Ice mengenai apa itu literasi dan bagaimana anak ini juga sangat perlu dukungan dari orang tua dan guru untuk meningkatkan literasi. Dan juga dari segi psikologi, Pak Herdian mengingatkan bahwa memang generasi saat ini sebagai bagian dari Society 5.0 memang tantangannya itu luar biasa ya. Dan tentunya dengan adanya berbagai perkembangan, kita sebagai orang tua dan guru juga perlu selalu belajar. Kita juga perlu menjadi seorang yang mampu memilah, mampu menanya ya Bu Ice ya, bukan sekedar bertanya. Kita bisa mengharapkan hal yang serupa dari anak didik maupun anak kita sendiri. Begitu. Baik, tetapi saya sangat setuju dengan kutipan yang tadi ditayangkan oleh Pak Herdian, dan saya rasa itu bukan hanya untuk konteks anak dan orang tua ya, untuk pengajar dan murid itu juga sama. Jadi kita harus selalu menyadari bahwa kita ini selalu menjadi teladan bagi anak kita, bagi anak didik kita. Jadi tentu itu tanggung jawab kita semua untuk terus memperbaiki diri dan terus untuk mengikuti perkembangan zaman dengan menjadi masyarakat yang literat, begitu ya, literat. Baik dalam segi literasi membaca maupun literasi digital. Baik, terima kasih banyak Ibu Ice dan juga Bapak Herdi dan kepada para peserta yang sudah berpartisipasi secara aktif. Dengan demikian, acara talk show ini akan saya akhiri dan saya berharap semua informasi yang diperoleh hari ini dapat bermanfaat bagi kita.